Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, apa kabar? Semoga kita selalu semangat ya. Pada kesempatan kali ini, saya Heni Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Utan Kayu Utara 07 Jakarta, akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1.1 yang sudah saya pelajari, yaitu kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama, tidak sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian, pembelajaran berpusat pada guru. Guru di sini masih aktif memberikan ceramah, demonstrasi, semuanya pembelajaran berasal dari guru. Peserta didik hanya menerima materi. Kemudian, patokan ketercapaian pembelajaran dari nilai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Lalu, ketika peserta didik tidak menulis, maka tidak belajar. Dan pembelajaran budi pekerti difokuskan hanya pada saat pelajaran pendidikan agama dan PPKN saja, tidak terintegrasi dengan pembelajaran yang lain. Kemudian, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu yang pertama, saya mengalami perubahan pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa. Dan setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik yang berbeda dengan peserta didik yang lain. Sehingga ketercapaian belajar tiap peserta didik berbeda-beda. Semua pembelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Jadi tidak hanya di pelajaran agama dan PPKN saja. Selain perubahan pemikiran, saya juga mengalami perubahan perilaku, bahwa kita sebagai pendidik harus mengarahkan peserta didik belajar sesuai minat dan bakatnya. Kemudian menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi, dan juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas peserta didik. Kemudian hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama saya merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, memperhatikan karakteristik, minat, dan bakat peserta didik, kemudian aktif, student-centered, lalu kolaboratif, yaitu memacu rasa kerjasama peserta didik, lalu variatif, tidak membosankan, dan juga kreatif. Selain itu, saya juga berupaya menjadi guru yang menuntun, bukan menuntut, kemudian memperhatikan kodrat anak, mengutamakan budi pekerti, dan saya berharap saya dapat menginspirasi lingkungan belajar di sekitar saya. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan pemantik tadi, maka saya mengambil kesimpulan bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Kemudian menyesuaikan kodrat anak, memerdekakan anak lahir dan batin, menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak, bukan tabula rasa. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga memposisikan guru sebagai tukang kebun kehidupan dengan mengutamakan pendidikan budi pekerti. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan hati, dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar anak kelak menjadi manusia merdeka seutuhnya. Kemudian saya melakukan refleksi diri bahwa dalam pendidikan itu ada 3 kata kunci, yaitu merdeka belajar, kolaborasi, dan well-being. Yang diartikan di sini bahwa peserta didik dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi mengembangkan potensi sesuai karakteristik peserta didik demi mewujudkan peserta didik yang senantiasa selamat dan bahagia. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.